Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah teori pembelajaran afektif. Perkenalkan, nama saya Triwulandari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Asyifa Aulia Zahro dan Muhammad Rizky Ismail. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Adalah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk diri saya sendiri untuk menyampaikannya. Sub pembahasan kita hari ini yang pertama ada pengertian kemampuan efektif, yang kedua dimensi afektif, yang ketiga yaitu model dan metode belajar afektif. Yang pertama pengertian. Kemampuan berasal dari kata mampu yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemampuan mempunyai arti kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Kemampuan afektif siswa adalah kemampuan siswa yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan pada pengembangan aspek-aspek perasaan dan emosi. Dalam pengembangannya, kemampuan afektif yang semua hanya menyangkut perasaan dan emosi telah berkembang lebih luas, yakni menyangkut moral, nilai-nilai, budaya, dan keagamaan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan afektif siswa. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri pribadi manusia itu sendiri yang membawa pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu psikologi dan fisiologis. Faktor psikologi meliputi bakat, inteligensi, minat, sikap, motivasi, emosional, ambisi, dan tekad. Sedangkan faktor fisiologi meliputi kesehatan dan keadaan pada indera. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal hal-hal atau situasi dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan. Faktor eksternal ada dua, yaitu pertama faktor lingkungan yang meliputi lingkungan alam dan sosial. Yang kedua faktor instrumental meliputi kurikulum, sarana prasarana, fasilitas metode, dan guru. Menurut Slametot dalam bukunya tahun 1995 halaman 60 mengatakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar seseorang ada 3 kelompok, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Lalu ada tingkatan ranah afektif. Yang pertama, receiving atau attending. Receiving atau attending yaitu menerima atau memperhatikan, adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua ada responding. Responding atau menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikuti sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap dengan salah satu cara. Yang ketiga ada valuing. Valuing atau menilai atau menghargai.
Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan atau dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Lalu yang ketiga ada organization atau mengukur dan mengorganisasikan, artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Yang kelima yaitu characterization by a value or value complex, yang artinya karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Ini keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya itu karakteristik ranah afektif. Yang pertama sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua minat. Menurut Getzel yang dikutip kembali oleh Audrey Avery, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang ketiga konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat nilai. Nilai menurut Rockage yang dikutip oleh Audrey Avery merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Yang terakhir itu moral. Moral berkaitan dengan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ashifa Al-Yazaro. Kepadanya persilahkan. Terima kasih Kak Triwulandari. Selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi efektif. Dimensi efektif merupakan aspek-aspek yang mengaji tentang perkembangan emosi dan sikap. Dimensi efektif berperan penting di dalam bentuk karakter peserta didik. Namun di dalam aplikasinya dimensi efektif sangat sulit untuk difasilitasi di dalam suatu pembelajaran hingga sering diabaikan. Adapun setelan pembelajaran suplemen sub unit 3.1 ini yang pertama yaitu menjelaskan 5 kategori efektif menurut Boom dan Cradwell. Kedua, mengidentifikasikan nilai-nilai perlu diinternalisasi siswa sebagai hasil pembelajaran IPA. Ketiga, menuliskan indikator dimensi efektif dari suatu komponen dasar. Yang pertama, 5 kategori efektif menurut Boom dan Cradwell tahun 1973. Yang pertama itu penerimaan terhadap fenomena. Ini merupakan kategori awal dari kemampuan efektif. Kategori ini meliputi pemberian perhatian, kesediaan untuk mendengar, serta memiliki perhatian. Kedua, kategori tanggapan terhadap fenomena. Kategori ini meliputi berpartisipasi aktif, memberikan perhatian, dan bereaksi terhadap fenomena tertentu. Siswa tidak hanya menganggap fenomena atau stimulus tetapi bereaksi. Ketiga, penilaian. Kategori ini meliputi penilaian seseorang terhadap objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Penilaian tersebut mulai dari penerimaan sampai dengan pernyataan komitmen. Keempat, organisasi. Organisasi ini mengukur nilai-nilai ke dalam prioritas-prioritas dengan mengetraksikan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik antara nilai tersebut, dan menciptakan sistem nilai sendiri. Penekanannya pada aspek membandingkan, menghubungkan, dan
Sintesis nilai-nilai. 5. Internalisasi nilai-nilai. Pada tahap ini, siswa memiliki suatu sistem nilai yang mengontrol perilakunya. Perilaku tersebut sangat meluas, konsisten, dapat diprediksi, dan yang paling penting menjadi karakter siswa. Kedua, nilai-nilai tersebut muncul dari sisi hakikat IPA, budaya masyarakat IPA, dan nilai sehari-hari dalam pelaksanaan IPA. Yang pertama yaitu menghargai data yang dapat diverifikasi, hipotesis yang dapat diuji, prediksi, serta pembuktian yang teliti. Kedua, memiliki keyakinan dan perasaan yang positif terhadap IPA sebagai hasil kerja keras manusia. Ketiga, menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan pengembangan IPA, yaitu integritas, ketentuan, kejujuran, rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide-ide baru, skeptisme, dan imajinasi. Ketiga, penulisan indikator. Kita menceritakan hasil dimensi efektif terhadap 5 jenis sikap ilmiah yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA, yaitu kejujuran, ketentuan, rasa ingin tahu, skeptisme, dan keterbukaan. Contoh kasus Fulan. Misalnya, 1. Fulan masih belum menerima kejujuran sebagai bagian dari kerja ilmiah. 2. Ketentuan Fulan sudah sampai kategori organisasi atau tekun untuk kepentingan kelompok. 3. Rasa ingin tahu Fulan sampai tahap penelitian atau penerimaan dengan antusias. 4. Skeptisme Fulan masih pada tahap penerimaan atau percaya sepenuhnya tren data orang lain. 5. Ketentuan Fulan masih pada kategori penerimaan atau bukan keterbukaan terhadap saran teman. Ini adalah pembuktiannya. Harapan guru, semua kategori aspek sikap ilmiah Fulan akan naik sebagai hasil pembelajaran IPA. Misalnya, Fulan menginternalisasi ketekunan. Harapan ini ditunjukkan oleh anak panah. Yang pertama yaitu penerimaan kejujuran. Kedua, menginternalisasi ketekunan. Ketiga, menginternalisasi rasa ingin tahu. Keempat, memiliki komitmen terhadap skeptisme. Kelima, memiliki komitmen terhadap keterbukaan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, Kak Tri Ulandari. Terima kasih Kak Syefa Al-Wazahro untuk pemaparannya. Selanjutnya pemaparannya akan dilakukan oleh Kak Muhammad Rifki Ismail. Kepadanya dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah model pembelajaran afektif. Yang pertama adalah model konsiderasi. Dalam model konsiderasi, siswa didorong untuk lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain tentang cara bersosialisasi sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama, dan hidup harmonis dengan orang lain. Yang berikutnya model pembentukan rasional. Dalam kehidupannya, orang berpegang pada nilai-nilai sebagai standar bagi segala aktivitasnya. Nilai-nilai ini yang tersembunyi dan ada pula yang dapat dinyatakan secara eksplisit. Berikutnya, klarifikasi nilai. Setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas ataupun terselubung, disadari atau tidak. Klarifikasi nilai ini merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai dan membantu siswa menggunakan keterampilan nilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Oke, yang berikutnya adalah pengembangan moral kognitif. Pengembangan moral manusia
berlangsung sesuai restrukturalisasi atau reorganisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur melalui tahap pra-konvensi, konvensi, dan pasca-konvensi. Model ini bertujuan membentuk siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Kemudian model non-direktif. Para siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa dan berperan sebagai fasilitator, konselor dalam pengembangan kepribadian siswa. Pengembangan model ini ditunjukkan untuk membantu siswa mengaktualisasikan diri mereka. Yang berikutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah itu sebagai metode mengajar dengan menyampaikan inti dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Jadi metode ceramah ini digunakan dalam bentuk bahasa lisan, memberikan pengetahuan kepada siswa dan menjelaskan kepada siswa secara yang mengikuti secara pasif. Kemudian metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pemberian kesempatan kepada anak didik atau peserta didik, perorangan ataupun kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini digunakan pada pengajaran manipulatif dan keterampilan, pengembangan pengertian untuk menunjukkan bagaimana melakukan praktik-praktik baru dan memperbaiki cara melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada peserta didik, perorangan ataupun kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Metode yang berikutnya adalah metode discovery. Metode discovery ini menurut Suryo Subroto diartikan sebagai suatu prosedur mengajar untuk mementingkan pengajaran perorangan, manipulasi objek, dan lain-lain sebelum sampai kepada generalisasi. Yang berikutnya adalah metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu mengiringi peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Kemudian yang berikutnya adalah metode latihan. Metode latihan disebut juga sebagai metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk melatih atau memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedelapan atau yang metode simulasi. Metode simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Kemudian metode proyek. Metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya, bertujuan agar peserta didik tertarik untuk belajar. Yang berikutnya atau yang terakhir, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Muhammad Rifki Ismail atas pemaparannya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.